Oke sahabat Tekno semuanya, kali ini saya ingin share yaitu perbedaan dari WiFi card mode monitor dengan WiFi card mode standar. Kebetulan saya sebenarnya punya dua WiFi card yang support mode monitor ya. Tetapi di sini saya akan demokan dengan yang versi N saja. Ini yang sudah pernah saya gunakan di video sebelumnya. Karena banyak dari teman-teman ya menggunakan aplikasi yang saya bagikan di GitHub itu tidak berfungsi ya, ataupun kok nggak bisa-bisa begitu ya. Sebenarnya dokumentasinya sudah pernah saya bahas sih masalah ini ya. Apalagi jika teman-teman menggunakan laptop ya, itu kebanyakan laptop ya untuk chipset WiFi card itu kebanyakan menggunakan Atheros. Sedangkan untuk chipset tipe Atheros sendiri mungkin hanya 2-3% yang support untuk monitor mode ya. Jadi biar nanti teman-teman tidak salah paham ya dengan aplikasi yang pernah saya bagikan, atau mungkin teman-teman menggunakan aplikasi yang serupa. Tetapi jika teman-teman sebelumnya pernah menggunakan sistem operasi Kali Linux, pasti hal ini sangat tahu ya, pasti tahulah perbedaannya. Oke, di sini saya demokan langsung Windows saja. Tadinya saya ingin demokan di versi Kali ya, tetapi sepertinya saya nggak berani sih kalau demokan di versi Kali ya. Nah, contohnya mungkin teman-teman pernah melihat video tutorial ini juga ada yang kok nggak berfungsi ya. Biar teman-teman nggak salah paham gitu ya, kita akan langsung praktek saja ya. Ini perbedaannya ya, nanti kelihatan. Contohnya di sini saya menggunakan Comsoft Wireless Security Auditor. Oke, kita langsung download saja. Ini ya, yang trial ini ya, kita download saja. Ini ya, biar teman-teman ini bisa paham. Jika teman-teman ingin bertanyakan, Bang beli WiFi card yang support standar atau mode monitor, apa yang paling murah, apa begitu? Silahkan tanyakan. Tergantung budget dari teman-teman ya. Yang lebih mahal banyak ya, yang support mode monitor. Yang murah, yang 130 ada begitu ya. Oke, di sini saya langsung download. Kebetulan di sini saya demokan di komputer yang biasa saya gunakan untuk tutorial, masih di PC Gen 4 ya. Karena untuk editing di komputer satu lagi, saya langsung install saja. Di sini kita next saja. Ini saya tidak akan update ya. Nah, ini WinPack-nya wajib checklist ya. Kecuali jika teman-teman sebelumnya sudah pernah menginstal, abaikan. Karena ini untuk capture-nya ya, yang paling wajibnya. Kalau capture-nya nggak diinstal, sama saja dengan bohong begitu ya. Kita langsung next saja, klik install. Oke, ini saya membuktikan ya, biar teman-teman yang menggunakan software pelayan dari saya biar ini ya, biar memahami konsepnya begitu. Kemudian jika teman-teman mengalami masalah seperti ini ya, dengan installer error pack ya, dengan error kode 2503 ataupun 202, caranya cukup mudah. Teman-teman, caranya tinggal cek di deskripsi video saja ya. Kalau sudah selesai silahkan klik finish. Dan sekarang kita langsung buka saja programnya. Lihat, tunggu ya. Oke, di sini saya akan minimize lagi. Oke, tunggu ya. Nah, sudah kita pilih oke saja. Nah, setelah selesai kita akan lakukan testing ya. Ini network controlnya. Kita setting dulu sebentar CPU-nya. Kita auto detect. Oke, continue saja. Oh, tidak bisa semua ya. Ini karena kita versi trial, kita tes saja dulu. Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada dua yang mode monitor dan mode standar ya. Kita coba tes, kita yes saja, tunggu proses drivernya selesai. Nah, di sini teman-teman, kita ini pilih al dulu, kita cek lagi. Ini biarkan dulu ya. Kita coba reinstall dulu drivernya. Oke, ini gak apa-apa, default dulu. Nah, di sini kita pilih al ya. Lalu teman-teman pilih ini ya, adapternya. Nah, di sini ada dua ya. Kita akan buktikan dua-duanya. Nah, di sini tidak muncul sama sekali karena ini untuk mode standar tidak keluar ya. Nah, ini yang WiFi card biasa ini nggak bakalan keluar. Sekarang kita coba detect yang monitor mode lagi ya. Nah, di sini saya akan memilih yang mode monitor ya. Ini perbedaannya ya biar teman. Yang mode standar barusan tidak keluar ya. Kita mode monitor. Nah, jika teman-teman lihat di mode monitor ini keluar ya. Nah, ini perbedaannya seperti itu ya. Yang mode monitor dengan apa ya? Dengan WiFi card dengan mode biasa ya. Di sini nggak ada target sih sebenarnya. Kenapa? Karena ini kita sambil jalan saja lah, nggak apa-apa. Misalkan ini walaupun punya tetangga ini masih apa ya, tuh jaringan dengan saya. Nah, contohnya seperti ini saja sih. Ketika di parsing untuk handshake-nya ini nggak bakalan dapat sih. Kenapa? Ini teman-teman, metode handshake ini harus tahu ya, kapan saya keluar rumah, kapan saya bekerja, kapan saya masuk rumah. Jadi ketika saya, taruhlah saya ini kerja ya, otomatis saya bawa ponsel ya.
otomatis saya tidak terhubung ke jaringan WiFi di rumah saya ya. Nah, teman-teman harus tahu kapan saya pulang kerja gitu ya. Mungkin teman-teman harus tahu kapan saya pulang sekolah. Nah, misalkan saya pulang kerja biasanya jam 5. Nah, teman-teman sebelum jam 5 baru lakukan ini ya, begitu ya. Jadi metode yang digunakan oleh program ini yaitu ketika saya terhubung lagi ke jaringan server, karena saya ini klien ya. Kalau WiFi di rumah kita itu anggap server. Ketika kita terhubung lagi ke server, maka aplikasi ini akan mendapatkan handshake ya secara otomatis. Ataupun mungkin walaupun tidak keluar rumah, kita misalkan ponselnya di-charging ya dalam keadaan lagi mati ya ponselnya. Ketika ponselnya dihidupkan kembali, otomatis dia ada handshake terhubung lagi ke jaringan WiFi, maka terjadilah handshake ya. Itu ya. Nah, di video sebelumnya saya demokan hanya sepintas langsung dapat handshake-nya karena saya demokan dengan router yang tidak digunakan ya. Router saya lalu saya hubungkan dari ponsel, maka langsung dapat handshake-nya. Itu kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman langsung langsung detect WiFi-nya. Kok saya enggak langsung dapat gitu. Ini metodenya bukan metode yang memotong ya. Mohon maaf ya jika saya tidak jelaskan ini ya nama-nama metodenya untuk per-WiFi-an ini karena kurang bagus ya. Jadi saya jelaskan secara umum saja lah begitu, bukan menggunakan bahasa-bahasa yang ada di dunia Kali Linux begitu ya. Jadi mudah-mudahan metode ini teman-teman bisa paham ya. Di sini saya juga demokan handshake tidak dapat. Kenapa? Karena ini waktunya orang tidur dan punya rumahnya juga semua ada di rumah. Kemungkinan ponselnya juga tidak ada yang menggunakan ponsel begitu ya. Jadi intinya teman-teman harus tahu kondisi sayanya saja sih begitu ya. Kapan saya pulang kerja, kapan saya sekolah, kapan saya ketika pulang kerja, kapan saya terhubung lagi ke jaringan WiFi saya di rumah saya agar teman-teman mendapatkan handshake WiFi di rumah saya. Kuncinya seperti itu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada yang ingin tanyakan seputar per-WiFi-an silahkan langsung berkomentar saja. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak salah lagi ya untuk menggunakan program-program yang saya bagikan di GitHub. Tidak semuanya jenis WiFi card bisa digunakan 100%, tidak semuanya bisa ya. Hanya WiFi card yang support monitor mode ya yang bisa digunakan. Jika teman-teman belum tahu misalkan mau beli WiFi biar tidak salah yang mode standar seperti apa, mode monitor seperti apa, teman-teman tinggal tanyakan saja. Bahkan di marketplace saja sebenarnya banyak yang jual ya kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.